Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama terima kasih dari SCI sudah memberi kesempatan ya untuk bisa bertemu muka, diskusi ya atas untuk memberikan update tentang outlook dari kosmetik atau beauty industry lah di Indonesia yang sebenarnya bahasa itu sangat menarik ya, lukratif gitu. Jadi dalam beberapa tahun terakhir tuh bisnis kosmetik atau beauty itu selalu tumbuh 3-4 kali di atas pertumbuhan ekonomi nasional biasanya. Jadi kalau GDP growth kita itu 5%, maka biasanya bisnis beauty itu 15-20%. Bahkan ada teori yang bilang dalam keadaan krisis, produk yang lebih laku tuh make up. Mungkin untuk healing ya Bu ya. Makin stres, makin make up biasa gitu ya. Dan itu bagus buat kami gitu ya. Oh iya, saya perkenalan dulu, nama saya Yoce Lizar, Bapak Ibu. Jadi saya mewakili keberagaman ya. Chinese name, Indian face, local wisdom sebenarnya gitu ya. Oke, jadi saya perkenalkan untuk Parama Global Inspira adalah perusahaan yang bernaung dalam Paragon Group. Jadi kita punya perusahaan Paragon Technology and Innovation sebagai sister company. Kita adalah brand owner dari merek-merek yang mungkin Bapak Ibu cukup familiar, Wardah, Makeover, Emina, untuk laki-laki ada Kaf gitu ya. Ada beberapa brand lain yang Tavi, Labore, Putri, cukup banyak dan menjadi market leader dalam sekitar mungkin lebih dari 10 tahun terakhir. Saya rasa di ruangan ini juga sudah pasti ada yang menggunakan di antara brand-brand tersebut ya, gitu ya. Dan Parama adalah perusahaan yang mengelola seluruh ekosistem logistik, sales, distribusi, bahkan kami mengoperasikan sendiri e-commerce operation kami. Jadi cukup kompleks yang kami kelola gitu ya. Jadi boleh next slide-nya sambil kita berkenalan sedikit. Jadi industri beauty adalah salah satu industri yang cukup kompleks dari sisi logistik and supply chain. Tidak dalam bentuk volume dan tonase, tapi dalam bentuk variabilitas dan inovasi. Jadi kalau bicara bahan baku itu sangat banyak dan kita belum mandiri secara bahan baku secara nasional. Secara produk, industri kosmetik adalah industri yang ditantang untuk selalu memberikan inovasi baru. Jadi selalu ada produk baru dan harus ada produk baru. Itu dari sisi produk yang kemudian nanti di sisi channelnya atau saluran pasarnya juga akan sangat dinamis gitu. Nanti saya jelaskan sedikit. Nah ini sedikit perkenalan kami. Jadi kami mengelola sendiri ekosistem operasinya, termasuk dari gudang sampai ke distribution center oleh kami sendiri di seluruh Indonesia. Dan itu bukan tanpa alasan kami melakukannya, karena memang ada kompleksitas dalam beauty industry. Jadi ada tantangan tersendiri dengan variannya gitu. Tadi kata Ibu bilang produk dikenal wanita gitu ya. Karena memang sulit memahami wanita, jadi memang kami juga harus terus bergerak gitu. Jadi bayangkan, yang paling sulit dipahami kan wanita. Ini produk untuk wanita ya, udah bisa dibayangkan kesulitan bapak-bapak memahami itu gitu ya. Tapi yang kami dorong bapak ibu terus melakukan spending kosmetik ya, karena pasti kami terdampak secara positif nantinya gitu. Next slide boleh? Oke, ini operasi kami Bapak Ibu, tentunya cukup membutuhkan tingkat kerapihan, kebersihan, karena ini kami juga produk-produk yang melewati BPOM ya. Lalu lanjut ya. Boleh, next slide. Ini sekedar ini aja, insights. Bagaimana kita mengelola logistik. Nah ini juga nanti bisa ditangkap oleh teman-teman di bisnis logistik dan industri, di supply chain dan logistik. Karena memang dinamikanya sangat tinggi dan peluangnya besar sekali. Terutama nanti kalau saya cerita soal channel di e-commerce yang sangat tumbuh dengan sangat cepat gitu ya, luar biasa cepat. Boleh, next slide. Jadi tantangan dari sisi supply chain atau logistik di kosmetik itu sebenarnya berangkat dari upstream and downstream, dari sisi hulu dan hilir. Di hulunya tantangannya adalah memang bagaimana kompleksitas bahan baku bisa diatasi dan bisa diadakan, karena ketergantungan kita pada impor masih cukup tinggi. Tapi saya pikir saya tidak akan banyak bicara soal itu, lebih karena memang setiap industri punya tantangannya sendiri. Tapi kurang lebih tantangan kita di impor cukup banyak ya, karena dependensi kepada bahan baku specialty chemicals atau apa yang berada di luar negeri cukup besar. Nah, dari sisi pasar sebenarnya
saya bisa bilang bahwa 2022 adalah the year of rebound. Sempat ada tekanan hebat di 2020 karena memang sangat terkait dengan mobilitas manusia. Sangat wajar ketika orang kemudian tidak keluar dari rumah atau membatasi pergerakan, maka bisnis kosmetik juga sedikit tertekan. Tapi yang menarik adalah bahwa dia hanya butuh 1 tahun untuk rebound. Dan reboundnya bahkan lebih cepat dari 2019. Gitu. Jadi bahkan kita sekarang sudah ada di fase even higher than 2019. Nah itu menarik, bagaimana sebuah bisnis bisa rebound begitu cepat dalam waktu singkat setelah mengalami tekanan atau kontraksi yang hebat. Dan itu berlaku di semua kategori. Ya, kalau kita bicara kosmetik itu kan berangkat dari makeup, mulai dari wajah, lip makeup, kita juga punya personal care, ya, kita punya apalagi sekarang yang lagi tren serum misalnya gitu ya. Terus juga kita punya male grooming ya untuk pria. Jadi ternyata pandemi membuat para pria lebih peduli dengan kebersihan dan kesehatan ternyata gitu. Karena brand kami KAF itu tumbuh sangat cepat gitu. Ya jadi bagi teman-teman yang ada di industri logistik supply chain, saya melihat hari ini pilihan yang tersedia belum terlalu banyak buat kami di industri kosmetik. Ya, jadi kami akan senang kalau pilihannya banyak gitu, karena memang dinamika industrinya memang luar biasa cepat. Dan penetrasi pasarnya juga belum terlalu tinggi, maksudnya masih banyak celah di mana kosmetik ini belum seluruhnya bisa masuk ke seluruh pelosok gitu. Jadi ada batasan-batasan entah karena model distribusinya atau memang edukasi masyarakatnya juga belum menjangkau gitu. Jadi ada wilayah-wilayah yang masih peluangnya masih besar sekali. Ya, jadi kalau kita lihat Indonesia, itu ternyata even kalau kita bilang di Jawa pun masih banyak celah untuk dikembangkan gitu. Itu jadi secara umum gambaran kosmetik industri seperti itu. Jadi dia rebound dan rebound sangat cepat dan selalu tumbuh berapa kali di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Boleh saya, nah ya ini tadi ya saya cerita make up gitu. Nah tapi tantangan terbesarnya hari ini adalah karena tadi pertumbuhannya cepat, maka permintaan dari konsumen juga semakin tinggi untuk menyediakan variasi. Nah, bisnis kosmetik itu umumnya dikenal dengan harga yang relatif ya cukup middle menengah ke atas secara harga. Tapi kemudian muncul tekanan untuk mengadakan kosmetik yang lebih terjangkau, economy price. Nah, di sini tuh tantangan baru tuh untuk industri logistik terutama, karena mau tidak mau proporsi cost yang tadinya sudah kita nikmati dengan lebih mudah, itu jadi tantangan. Ya, yang kedua, tantangan berikutnya adalah buat yang saya amati selama berapa tahun terakhir adalah perubahan dari sisi aspirasi dari konsumen, aspirasi dari konsumen yang bisa sangat beragam gitu. Jadi kami mengamati pasar itu bisa sangat tersegmentasi antara Jawa dan Sumatera juga berbeda trennya. Lalu Indonesia Timur punya tren sendiri gitu. Jadi itu kami amati seperti itu dan itu menarik. Karena nanti akan saya sambungkan dengan slide berikutnya, perkembangan dari sisi e-commerce. Nah ini yang menarik adalah sisi e-commerce. Saya lupa slide berikutnya ada ya. Boleh di-share ya. Ini channel outlook-nya. Jadi Bapak Ibu, selama ini kosmetik selalu biasanya kita temukan di toko-toko kosmetik ya. Kalau di banyak kan toko-toko kosmetik atau mungkin di channel department store atau juga di health and beauty ya, beberapa toko chain store yang cukup terkenal. Yang berikutnya juga sekarang yang sangat berkembang adalah e-commerce. E-commerce sendiri ternyata kalau kita lihat lebih dalam perkembangannya juga dinamis sekali. Kita tidak pernah membayangkan bahwa dalam 1 tahun terakhir, sebelumnya kita kenal platform-platform yang sudah umum dipakai. Kalau Bapak Ibu belanja kan di platform Shopee, Lazada gitu ya, Tokopedia, itu kan brand yang sangat umum kita kenal. Tapi dalam 1 tahun terakhir tiba-tiba ada tren baru namanya TikTok. Sampai tahun lalu, saya sendiri tidak pernah membayangkan bahwa pertumbuhan TikTok akan menjadi sekian ratus % hanya dalam hitungan bulan. Kenapa begitu? Karena kami mengoperasikan sendiri e-commerce operation kami. Jadi kami mau tidak mau karena pilihannya sangat terbatas, ya, kami mengoperasikan sendiri di sisi pengemasan segala macam gitu ya. Nah tiba-tiba tantangan di TikTok juga luar biasa besar. Nah, tapi kemudian tantangan terbesar berikutnya adalah bagaimana kemudian industri logistik dan supply chain memahami
bahwa beauty kategori, beauty products itu membutuhkan penanganan yang lebih, saya boleh bilang apa ya, handle with care gitu ya. Karena itu catatan kami gitu, bekerja sama dengan provider-provider itu selalu feedbacknya adalah bagaimana melakukan handling terhadap produk dari keluar dari gudang kami sampai ke tangan konsumen. Itu jadi tantangan besar. Jadi saya rasa, ini prediksi saya, kalau ada nanti perusahaan-perusahaan logistik atau kurir yang menawarkan ke kami jaminan bahwa kami handle-nya hati-hati Pak gitu. Saya rasa saya akan ambil tuh. Saya pasti ambil. Karena sensitif. Ya. Jadi saya dikomplain oleh, nggak ada pria yang komplain Pak, jarang. Yang komplain wanita. Bedak saya pecah. Nah, itu lama tuh urusannya tuh. Bisa berhari-hari kami memperbaiki komplain itu gitu. Saya beli pelembab tapi bocor. Padahal baik-baik saja awalnya gitu. Emang, nah itu tantangan sih sebenarnya. Jadi saya juga mungkin lucu ya, tapi karena bisnis ini tumbuh begitu cepat, jadi ekspektasi dari konsumen juga mungkin besar gitu. Nah, jadi di sisi channel outlook kalau Bapak Ibu lihat di sini kita terjadi kenaikan ya di sisi e-commerce. Jadi kontribusi e-commerce mungkin kita belum punya angka yang sangat exact karena angka yang ditawarkan oleh beberapa penyedia data itu sebenarnya range gitu ya. Tapi boleh saya bilang mungkin range kontribusi e-commerce terhadap bisnis beauty atau kosmetik mungkin sudah mencapai level 20% dan mungkin akan lebih tinggi lagi tahun depan. Bisa dibayangkan dengan spending yang begitu besar, e-commerce yang tumbuh begitu cepat, seperti apa tawaran yang menarik buat bisnis logistik di situ gitu ya. Kemudian kita melihat bahwa lebih banyak brand yang berkompetisi di pasar. Ya, banyak sekali brand baru ya, selebritis bikin brand gitu ya. Itu banyak sekali dan itu menarik dari sisi bisnis karena dia tumbuh ya. Kemudian channel shifting ya, tadi lebih dekat ke dekat rumah gitu ya. Terakhir kenaikan dari shoppertainment tadi yang saya cerita, live streaming sambil jualan gitu. Nah itu tantangan tersendiri karena dia pingin setelah live streaming barangnya cepat sampai gitu. Nah itu juga tantangan gitu. Nah terakhir mungkin saya close, next slide. Nah ini summary saja Bapak Ibu. Jadi memang secara umum boleh saya bilang tantangannya adalah lebih ke detail. Kalau dari pertumbuhan tidak usah diragukan, dia tumbuh sangat cepat di atas, bahkan berkali-kali lipat di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, terus kemudian juga tantangan di ekonomi price karena penetrasi yang makin luas menuntut segmen masyarakat yang di socio-economic status yang memang minta harga lebih affordable, sehingga logistik cost-nya jadi challenge. Kemudian tantangannya adalah tadi ke e-commerce. Dari sisi logistik outlook ya sebenarnya nggak ada yang bad, karena ini lebih sebagai peluang gitu ya. Jadi tidak ada yang bisnisnya decline gitu, enggak. Itu bisnisnya sedang dalam posisi naik gitu ya. Dan saya pikir tantangan berikutnya adalah di kompleksitas, service, dan service cost. Saya pikir itu mungkin gambaran tentang outlook 2023 berdasarkan apa yang kami amati di 2022 dari brand-brand yang kami kelola dan situasi pasar juga kami pantau. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat sore. Saya kembalikan.